Kalau novel perang itu ya mungkin harus lebih spesifik ya, walaupun metodenya sama ataupun tekniknya sama. Nah, teknik penulisannya antara lain membangun karakter yang kompleks, artinya sama ya, setiap membangun penokohan yang kompleks ya. Jadi kan setiap novel itu pasti ada tokoh utama kan, ada kemudian tokoh pendukung, ada tokoh pelengkap. Itu di semua novel pasti ada ya. Novel percintaan pun juga ada, termasuk novel perang ya. Jadi tapi kalau novel perang membangun suatu karakter yang kompleks tentu lebih ini ya, harus lebih kuat ya. Kenapa? Karena situasi perang kan situasi perangnya sendiri sudah kompleks gitu ya. Kalau kita tidak bisa buat tokoh dengan karakter yang kompleks, karakter yang complicated, karakternya itu hanya biasa-biasa saja, mungkin nanti si karakter itu akan ketutup oleh kompleksitas dari kisah perangnya ya, sehingga malah si tokoh utamanya tidak menonjol dalam novel perang tersebut gitu. Tapi kalau kita bisa membuat tokoh penokohan yang kuat dari pelaku utama di novel tersebut, sementara novelnya juga kompleks, itu ya nanti si penokohan yang kuat tadi, si tokoh-tokoh utama yang kita bisa bangun karakter dengan kuat dalam tulisan kita itu bisa mengimbangi kekuatan ataupun juga kekompleksitasan dari cerita perang itu sendiri gitu ya. Nah itu, nah kemudian yang kedua adalah latar belakangnya harus dibuat detail ya, mendetailkan latar belakang tempat, latar belakang waktu, latar belakang peristiwa itu kan di novel lain pun juga ada ya. Tapi lagi-lagi kalau di dalam sebuah novel perang itu kita harus bisa membuatnya lebih detail ya, karena kan situasi beda lah kalau kita bicara mengenai situasi percintaan, tidak harus dijelaskan secara detail pun latar belakangnya, mungkin pembaca masih paham ya. Karena apa? Kisah cinta kan adalah kisah, semua orang pasti pernah mengalami kisah cinta kan. Kemudian kisah cinta dalam situasi yang normal, semua orang mungkin hampir semuanya menghadapi kisah cinta yang dalam situasi normal ya, sehingga tanpa harus dijelaskan detail pun orang bisa bayangin tuh cerita percintaan itu kurang lebih seperti apa. Nanti kalau perang kan hanya sedikit orang yang tahu situasi perang itu seperti apa ya. Walaupun sekarang mungkin kita bisa lihat di TikTok misalnya, mungkin di FYP teman-teman sering masuk kisah perang di Palestina kan, teman-teman bisa lihat bagaimana kehancuran, bagaimana situasi perangnya. Tapi kan tetap itu hanya gambaran singkat ya, tetap kita nggak bisa memperoleh gambaran utuh situasi perang seperti apa gitu. Sehingga ya si tugasnya dari penulis novel perang itu ya dia harus memberikan gambaran latar belakang perang itu secara detail, sehingga apa? Seolah-olah si pembaca itu berada dalam situasi perang ya, yang sebelumnya dia belum pernah tahu gitu pembacanya. Karena apa? Si penulis tadi bisa membuat latar belakang yang detail dari kisah perang tadi gitu ya. Nah, itu kemudian ya yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan ketegangan dan dramatika. Udah pasti ya, kisah perang itu adalah kisah yang paling dramatis dalam kehidupan umat manusia ya, sehingga ya kalau kita tidak bisa membuat kisah itu dramatis dan mencekam, itu ya sayang banget ya, kita menghilangkan peluang untuk kita membuat suatu cerita yang sangat dramatis dan juga sangat sangat emosional dari sebuah novel perang ya gitu ya. Pada akhirnya kan membuat novel perang tersebut jadi garing ya, kalau kita tidak bisa membuat itu dramatis. Karena ya itu tadi ya, ekspektasi dari pembaca yang baca novel perang pasti kan mengharapkan dramatisasi kan, mengharapkan ketegangan dari sebuah novel perang gitu. Dan ketika itu tidak didapatkan ya berarti akan menurunkan minat si pembaca untuk melanjutkan baca novel itu tadi. Jadi itu ya teman-teman ya, strategi dalam bercerita dalam sebuah novel yang bertemakan perang itu sebetulnya sama dengan strategi genre novel lain. Tapi untuk novel perang itu harus dibuat lebih kuat lagi. Karena apa? Yaitu supaya tidak tertutup oleh unsur perangnya sendiri yang sudah kompleks. Kita harus membuat unsur-unsur lainnya juga kompleks ya.